Risalah rapat FOMC Juli menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Keputusan untuk menahan suku bunga acuan di 4,25 hingga 4,5% tetap tidak berubah, meski ditentang dua gubernur Fed yang justru menginginkan pemangkasan. Dari dalam negeri, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan penyaluran kredit perbankan di Juli tahun ini tumbuh 7,03% year on year, turun dibandingkan dengan pertumbuhan kredit di Juli 2024 yang sebesar 7,77% year on year. Halo pemirsa, kabar kurang baik datang dari indeks harga saham gabungan secara intraday hari ini kembali mengalami pelemahan yang cukup dalam, bahkan sempat melemah di atas 1% dan indeks harga saham gabungan kembali diperdagangkan di level 7.800-an pemirsa. Sektor energi terutama diperdagangkan sesi pertama siang tadi menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan dengan saham DSSA anjlok di atas 15% pemirsa. Di tengah MSCI ini memangkas bobot saham DSSA yang akan berlaku dalam beberapa hari ke depan. Sementara pemberat juga datang dari saham-saham perbankan big cap yang hari ini lebih cenderung melemah. Kemudian saham BBCA lebih cenderung bergerak stagnan di sepanjang perdagangan hari ini. Usai Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan di 25 basis point di pertemuan sebelumnya. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari jelang penantian pidato The Fed di Jackson Hole. Kembali bersama saya David Sun Oval, kita jelang IDX segala closing selengkapnya. Dan seperti biasa pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih melemah dalam, tepatnya posisi saat ini melemah di 0,93% dan diperdagangkan di level 7.869,753. Secara intraday indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 7.903,290 beberapa menit pasca pembukaan atau mungkin dalam hitungan tidak sampai menitan pemirsa, indeks harga saham gabungan sempat ke level 7.932,305 sementara memasuki perdagangan di sesi kedua 30 menit pasca pembukaan sesi kedua, indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam hingga menyentuh ke level intraday terendah hari ini di 7.848,883. Saham-saham yang menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan di antaranya dari sektor energi ada DSSA pemirsa, di mana hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam di 15%. Di level Rp78.500 per saham, sementara intraday tertinggi hari ini di 80.325. Secara teknikal, saham DSSA sudah mengalami penguatan signifikan dan mengalami auto reject atas beberapa kali, dan ini juga menopang penguatan indeks harga saham gabungan setelah hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat utama, di mana dibayangi sentimen MSCI pangkas bobot saham DSSA pemirsa. Kemudian saham-saham perbankan big cap hari ini juga ikut menjadi pemberat. BMRI melemah di 1,21%, 4890. BBCA akhirnya dari pergerakan stagnan melemah ke 0,29% di 8.500. BBRI juga tertekan di 1,20%, 4.090. Sementara BBNI menguat sendirian hari ini. Meskipun di sesi pertama pada pagi tadi tertekan hingga ke 4.400, saat ini menguat di 4.470 atau menguat di 0,90%. Kemudian saham-saham dari grup Prayogo Pangestu hari ini juga ikut menjadi pemberat. Ada cuan melemah di 0,93% di 1.600, sementara BRPT tertekan di 3,40% usai naik tinggi di perdagangan hari sebelumnya. Brand hari ini juga melemah di 2,33% di Rp8.400 per sahamnya. Dari grup Sinarmas INKP hari ini juga tertekan di 3,76% di 7.675. Sektor energi hari ini juga dibebani pelemahan Raja dan Ratu masing-masing melemah di 4 dan juga 3%.
Sementara saham-saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau, ada Aman menguat di 2,94%, 8750. Kemudian posisi dari Astra International hari ini juga menguat di 1,81% di 5.625. Sementara UNTR melesat di 5%, 5,64% di 25.775 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan jelang 30 menit penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja mari kita simak tayangan berikut ini. Risalah rapat FOMC Juli menunjukkan adanya perbedaan pandangan. Keputusan untuk menahan suku bunga acuan di 4,25 hingga 4,5% tetap tidak berubah meski ditentang dua gubernur Fed yang justru menginginkan pemangkasan. Para peserta umumnya menyoroti adanya risiko di kedua sisi mandat ganda komite dengan menekankan risiko kenaikan inflasi di satu sisi dan risiko pelemahan ketenagakerjaan di sisi lain. Para pembuat kebijakan juga mencatat meningkatnya ancaman terhadap perekonomian yang perlu dipantau, meski mayoritas setuju bahwa sikap kebijakan saat ini masih tepat. Bursa Wall Street kembali berakhir beragam di Rabu waktu setempat. Indeks S&P 500 dan Nasdaq Composite melemah tertekan penurunan luas di sektor teknologi. Di sisi lain, investor juga mencermati laporan laba retail yang beragam serta rilis risalah rapat terbaru The Fed. Indeks S&P 500 turun 0,24% dan ditutup di level 6.395,78. Nasdaq melemah 0,67% ke 21.172,86. Indeks Dow Jones Industrial Average menjadi pengecualian naik tipis 0,04% ke 44.938,33. Dari dalam negeri, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan penyaluran kredit perbankan di Juli tahun ini tumbuh 7,03% year on year, turun dibandingkan dengan pertumbuhan kredit di Juli 2024 yang sebesar 7,77% year on year. Penurunan kredit terjadi karena pelaku usaha kurang memanfaatkan pembiayaan dari perbankan untuk melakukan ekspansi usaha. Dari sisi penawaran, meski sudah dilakukan penurunan suku bunga acuan hingga pemberian insentif kebijakan makroprudensial, perbankan Indonesia masih berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Sementara itu, kinerja neraca pembayaran Indonesia di kuartal 2 2025 masih mencatatkan defisit. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Juananto Hendriawan, dalam siaran persnya menyampaikan, NPI di kuartal 2 2025 mencatatkan defisit 6,7 miliar dolar Amerika, meningkat dari kuartal sebelumnya yang juga mencatat defisit di 0,8 miliar dolar Amerika. Defisit ini ditopang defisit transaksi berjalan di kuartal 2 2025 sebesar 3 miliar dolar Amerika atau 0,8% dari produk domestik bruto, lebih tinggi dibandingkan dengan defisit 0,2 miliar dolar Amerika atau 0,1% dari PDB pada kuartal 1 2025. Berbagai sumber IDX Channel.